Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah pedagogi ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen pengampu kita, yaitu Ibu Dr. Randa Eldani, MPD, dan Bapak Dr. Ahmad Sabandi, MPD. Baik, kali ini saya Akifah Nabila dengan NIM 21004002 akan mempresentasikan tentang pilar-pilar pendidikan dan implementasinya. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pilar pendidikan. Yang kedua, mengenai jenis-jenis pilar pendidikan. Yang ketiga, indikator pilar-pilar pendidikan UNESCO. Yang keempat, peran guru dalam pengimplementasian pilar-pilar pendidikan. Langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian pilar-pilar pendidikan. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi mendengarkan kata pilar pendidikan. Jadi, pilar pendidikan ini terdiri dari dua kata, yaitu pilar dan pendidikan. Mari kita bahas satu persatu. Pilar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pilar ini diartikan sebagai tiang penyangga yang terbuat dari besi atau beton, atau juga dapat dikatakan pilar ini merupakan dasar atau yang pokoknya dalam pendidikan. Sedangkan pendidikan sendiri, menurut KBBI, diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan serta pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Adapun pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Profesor Herman Hahon, pendidikan ini merupakan proses abadi dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang sudah berkembang baik itu secara fisik maupun mental dan bebas serta sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional, serta kemauan dari manusia. Di samping tersebut, ada gambar Bapak Profesor Herman Hahon. Yang kedua ada menurut Profesor Dr. John Dewey, pendidikan merupakan suatu proses pengalaman. Di samping tersebut ada foto Profesor Dr. John Dewey. Yang ketiga ada menurut Bapak Syafril dan Pak Zen pada tahun 2007. Pendidikan ini merupakan setiap usaha, pengaruh, perlindungan, serta bantuan yang diberikan kepada peserta didik yang tujuannya tersebut untuk pendewasaan anak tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pilar pendidikan ini merupakan tiang dasar atau penyangga dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, bantuan yang akan diberikan kepada peserta didik yang tujuannya untuk pendewasaan anak tersebut, baik itu secara fisik maupun mental, dan bebas serta sadar kepada Tuhannya. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu jenis-jenis pilar pendidikan. Jadi, jenis-jenis pilar pendidikan ini terdiri dari 5 pilar. Yang pertama, learning to know atau belajar mengetahui. Yang kedua,
learning to do atau belajar melakukan sesuatu. Yang ketiga, learning to live together, yaitu belajar hidup bersama. Yang keempat, learning to be atau belajar menjadi sesuatu. Yang kelima, learning to believe in God, belajar percaya pada Tuhan. Berikut akan dijelaskan satu persatu. Yaitu yang pertama mulai dari pilar learning to know atau belajar mengetahui. Jadi, para peserta didik dianjurkan untuk mencari atau mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya, baik itu melalui pengalaman pribadinya. Jadi, hal ini dapat memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar dari si peserta didik itu akan meningkat. Belajar pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada produk atau hasil belajar saja, tetapi juga berorientasi kepada proses belajar. Belajar ini bukan hanya berasal dari bangku sekolahan saja, tetapi belajar juga dapat dilakukan melalui interaksi dengan lingkungannya. Belajar di sini bukan hanya dinilai dari segi hasilnya saja, melainkan dinilai dari segi proses, bagaimana cara anak tersebut memperoleh pengetahuan, serta uh, apa yang didapatkan oleh anak tersebut. Berikut adalah contoh dari pilar learning to know. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, seorang pendidik memberikan pengajaran atau informasi kepada peserta didiknya mengenai bola dunia. Dan peserta didik pun belajar mengetahui apa sih yang diberikan oleh pendidik tersebut. Yang kedua ada pilar learning to do atau belajar melakukan sesuatu. Belajar ini bukan hanya sekedar mendengar atau melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, akan tetapi belajar ini untuk berbuat dengan tujuan akhirnya, yaitu penguasaan kompetensi yang diperlukan dalam era persaingan global. Jadi belajar ini bukan hanya menghafal sejumlah fakta maupun informasi saja. Belajar adalah berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi si peserta ini diajarkan untuk terampil melakukan sesuatu dalam situasi yang konkret dan bertumpu pada penguasaan keterampilan atau skill. Belajar untuk berbuat ini tidak hanya tertuju pada penguasaan keterampilan bekerja saja, tetapi juga secara lebih luas berkenaan dengan kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan banyak situasi seperti bekerja di dalam tim. Jadi ini adalah contoh belajar melakukan sesuatu, yaitu pondok pesantren yang memberikan pengajaran kepada peserta didiknya untuk melakukan keterampilan atau kerajinan tangan. Yang ketiga ada pilar learning play together atau belajar hidup bersama. Artinya menanamkan kesadaran kepada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi mereka harus mampu hidup bersama dengan masyarakat. Dengan kemampuan yang dimilikinya, peserta didik ini sebagai hasil dari proses pembelajaran dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam masyarakat ataupun lingkungannya, di mana individu ini berada serta mampu menempatkan diri sesuai dengan peranannya. Pemahaman tentang peranan diri dan orang lain dalam kelompok belajar merupakan bekal dalam bersosialisasi di masyarakat. Dengan makin banyak beragamnya etnis di Indonesia, maka kita perlu menanamkan sikap untuk dapat hidup bersama. Pada pilar ini, kebiasaan hidup bersama saling menghargai, terbuka, memberi, dan menerima yang perlu dikembangkan oleh sekolah. Jadi, ini adalah contoh belajar hidup bersama, yaitu anak SD yang belajar hidup bersama dengan teman-temannya di sekolah.
Yang keempat ada pilar learning to be atau belajar menjadi sesuatu. Belajar merupakan proses yang membentuk jati dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendidik harus berusaha memfasilitasi peserta didik agar belajar mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu yang berkepribadian utuh serta bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Pengembangan diri secara maksimal erat hubungannya dengan bakat serta minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi dari lingkungannya sendiri. Jadi,